Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya jualah saya dapat menyelesaikan mata kuliah metodologi penelitian ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu metodologi penelitian SDMI, kepada Ibu Musyarafah SPD MPDI yang telah memberi bimbingan kepada kami. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah menyelesaikan tugas final test ini dengan selesai. Beserta saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan support, dukungan, dan motivasi hal-hal yang lainnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca, Menulis, dan Berhitung atau Kalistung peserta didik kelas 1-4 Banjar. Apa alasan saya memilih judul tersebut? Tentu saja dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan sebelumnya, salah satu faktor penting untuk memajukan sebuah bangsa adalah sumber daya manusia yang handal dan bermutu. Sumber daya manusia yang handal dan bermutu lebih dibutuhkan oleh sebuah bangsa daripada sumber daya alam yang berlimpah yang kemudian tidak tahu cara mengolahnya. Dalam melahirkan sumber daya manusia yang bermutu, tidaklah semudah membalikan telapak tangan, melainkan dibutuhkannya upaya-upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari sebuah bangsa. Sumber daya manusia yang tangguh hanya dapat diwujudkan dengan pendidikan yang bermutu, yang menjadi ukuran perkembangan suatu bangsa. Oleh karena itu, upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia bagi bangsa Indonesia. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sangat membutuhkan kasih sayang dan pemeliharaan dalam proses perkembangan. Dari proses perkembangan ini, seorang anak memerlukan peran dan dukungan dari orang-orang terdekat supaya tercapai perkembangannya. Namun, dengan perkembangan era modernisasi, tak jarang para orang tua menggeser peran dan fungsinya dalam keluarga. Membaca, menulis, dan berhitung menjadi aspek yang penting di sekolah dasar kelas rendah. Siswa harus menguasai aspek membaca, menulis, dan berhitung. Ketiga aspek tersebut dalam pelajaran memiliki peranan sangat penting, karena dengan membaca, menulis, dan berhitung, anak dapat belajar berbagai macam cara untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Dan dapat dikatakan bahwa proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Membaca adalah kegiatan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan dilanjutkan dengan menulis dan berhitung. Dengan keadaan yang seperti itu, merupakan salah satu kerjasama antara sekolah dengan orang tua mengenai pengenalan kemampuan kalistung pada anak-anak. Walaupun dalam proses pembelajaran kalistung, guru seringkali menghadapi siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran dengan lancar, dan dapat dikatakan guru sering menghadapi anak didik yang mengalami kesulitan belajar, apalagi untuk kelas rendah. Bentuk peran orang tua sebenarnya adalah bentuk peran guru di sekolah. Peran orang tua adalah menjadi orang tua yang memotivasi dalam segala hal. Motivasi dapat diberikan dengan cara yang meningkatkan kebutuhan sekolah dan dapat memberikan semangat dalam pujian atau penghargaan untuk prestasi anak. Dalam hal ini, peran orang tua adalah membimbing dan memberikan motivasi kepada anak, agar anak tetap bersemangat dalam melakukan kegiatan di rumah. Pada dasarnya, anak memiliki motivasi untuk melakukan suatu hal apabila ia mendapatkan sebuah dorongan dari orang-orang terdekat seperti orang tua. Hasil paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya
mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung, anak masih mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatannya adalah peran orang tua yang bekerja dirasa kurang. Hal tersebut membuat peneliti berminat untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat dua fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung peserta didik kelas 1-4 Banjar. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung peserta didik kelas 1-4 Banjar. Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan peneliti tadi, maka tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung pada peserta didik kelas 1-4 Banjar. Yang kedua, untuk memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran orang tua dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung peserta didik kelas 1-4 Banjar. Signifikansi penelitian, hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan berguna. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bisa memberikan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan khususnya tentang peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi kegunaan bagi yang pertama bagi siswa atau peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar membaca, menulis, dan berhitung, meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bagi siswa, memudahkan siswa dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Bagi guru, sebagai masukan untuk melakukan bimbingan belajar membaca, menulis, dan berhitung pada siswa yang mengalami kesulitan. Sebagai bahan informasi tentang meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan berhitung. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan sebagai sumber pemikiran dalam meningkatkan kemampuan siswa membaca, menulis, dan berhitung. Untuk peneliti, manfaat bagi peneliti adalah sebagai bahan bacaan dan sumber referensi. Masuk kepada landasan teori peran orang tua. Peran artinya pelaku, pemain, atau sesuatu yang merupakan bagian dari pemegang kendali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan, bagian yang dimainkan seseorang, pemain, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Dengan pengertian dan penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud dengan peran merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan di mana ia berada. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dikatakan pendidik pertama karena di tempat inilah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya sebelum ia menerima pendidikan yang lainnya. Orang tua yang paling berperan dalam menentukan kemampuan belajar anak. Orang tua merupakan sosok pertama dan utama dalam pendidikan anak. Meskipun anak telah dititipkan ke sekolah, tetapi orang tua tetap berperan terhadap prestasi atau kemampuan belajar anak. Kemampuan membaca adalah dihitung dari kecepatan membaca dan pemahaman. Semakin cepat membaca, semakin baik. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Kemampuan berhitung adalah suatu kemampuan yang dimiliki setiap anak yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Kemampuan berhitung sangat penting
Maka kemampuan berhitung perlu diajarkan sejak dini kepada peserta didik khususnya kelas 1 dengan berbagai media dan metode yang tepat, jangan sampai dapat merusak pola perkembangan anak. Maka bukan hanya peran dari guru yang sangat diperlukan untuk perkembangan berhitung anak. Peran orang tua juga sangat penting dalam kemampuan berhitung anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, baik membaca permulaan maupun membaca lanjut atau membaca pemahaman. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor dari dalam individu dan faktor dari luar individu. Kedua faktor ini turut andil dalam menumbuhkan minat seseorang. Minat tersebut harus dipupuk dari dalam keluarga sendiri, karena itu ada baiknya orang tua mulai menumbuhkan kebiasaan membaca, menulis, dan berhitung dari semenjak dini agar anak terbiasa untuk menyukai kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa yang terjadi pada masa kini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang bermaksud untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi, atau kejadian-kejadian dan karakteristik data dan sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data pokok dan data penunjang atau sekunder. Data pokok yang digali dalam penelitian ini yaitu peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung peserta didik kelas 1-4 Banjar. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, data pokok adalah data tentang berlangsungnya kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas 1-4 Banjar yang berhubungan dengan membaca, menulis, dan berhitung. Data penunjang yang dimaksud adalah data yang mendukung data pokok yang berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi gambaran lokasi umum penelitian, sejarah singkat berdirinya Min 4 Banjar, kondisi siswa, guru, dan staf tata usaha, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan. Sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ada narasumber atau informan pertama yaitu guru kelas 1 di Min 4 Banjar. Kemudian informan tambahan yaitu kepala sekolah dan staf guru yang memberikan informasi. Yang ketiga, dokumen, yaitu semua catatan maupun arsip yang memuat data-data atau informasi yang mendukung dalam penelitian ini, baik berasal dari kepala sekolah, guru, maupun tata usaha. Teknik pengolahan data dan analisis data. Teknik pengolahan data, ada beberapa teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan, yaitu yang pertama editing. Peneliti memeriksa kembali seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan oleh responden, yaitu kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan dan kelengkapan pengisian daftar pertanyaan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi apakah semua data sudah lengkap. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi dilakukan dengan cara mengelompokkan masing-masing data sesuai dengan jenis permasalahannya. Kemudian, interpretasi data. Data-data yang sudah terkumpul kemudian penulis jabarkan dengan interpretasi penulis sendiri, yaitu dengan menggambarkan kata-kata tanpa mengubah maksud dari
data tersebut agar dapat dimengerti dan dipahami. Analisis data. Setelah melakukan kegiatan pengolahan data, maka kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis data-data yang meliputi mengklasifikasi data, menyajikan data dan melakukan analisis dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dengan mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan membuat kesimpulan yang terkait dengan peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung peserta didik kelas 1-4 Banjar. Teknik pengecekan keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan pertimbangan objektivitas hasil penelitian yang telah didapatkan. Ada 3 yang dipergunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, uji validitas, yakni menguji kembali data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian. Yang kedua, reliabilitas, yaitu pemantapan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, objektivitas, yaitu menginterpretasikan data atau fakta yang telah diolah lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan teoritis dan normatif yang berlaku universal, kemudian ditetapkan sebagai kesimpulan akhir. Kemudian kehadiran peneliti. Yang pertama, lokasi penelitian. Letak Min 4 Banjar berada di Jalan Masjid Al-Kautsar nomor 22 RT 4. Siswa DSD 4 berjumlah 106 yang terdiri dari 51 laki-laki dan 55 perempuan. Min 4 Banjar terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan jumlah tenaga pengajar atau guru sebanyak 14 orang yang meliputi guru kelas, guru bidang studi, guru keterampilan, guru pembimbing khusus, dan guru pendamping. Kelas yang dipakai untuk penelitian tindakan kelas yaitu kelas 1 berjumlah 24 siswa terdiri dari 13 laki-laki dan 11 perempuan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, sekolah tersebut belum pernah dijadikan lokasi penelitian tentang pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, siswa kelas 1 kemampuan membaca, menulis, dan berhitung masih rendah. Adapun jadwal penelitian dilakukan selama 6 bulan, yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Penelitian ini meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, penyelesaian penelitian, dan penyusunan laporan. Ada beberapa prosedur penelitian yang dilalui oleh peneliti. Yang pertama, tahap pendahuluan, yang kedua tahap persiapan, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat tahap penyiapan laporan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada seminar proposal kali ini. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan ataupun kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.